Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime Obey. Ada hal menarik yang diungkap pada manga One Piece chapter 1043, yaitu di akhir chapter ada sebuah panel yang memperlihatkan sebuah momen yang menurut aku tentunya ini akan menjadi sebuah misteri besar. Dan sangat-sangat gila sih yang telah Oda Sensei siapkan guys. Yaitu tubuh Luffy dan juga topi jerami miliknya tiba-tiba meleleh. Gak hanya itu aja guys, tapi juga terlihat seperti ada sebuah asap di sekitar tubuh Luffy. Dimana kemudian sesuatu hal yang aneh terjadi kepada Luffy. Yaitu Luffy pun terlihat tersenyum sambil tidak sadarkan diri. Nah, yang lebih bikin penasaran lagi, di panel akhir chapter, Zonisa mengatakan Joy Boy telah kembali, sambil memperlihatkan Luffy yang terkapar sambil tersenyum. Sumpah ini gila parah sih guys, bacanya aja udah merinding. Sebenarnya Mimin Vivi juga masih bingung, pas Zonisa bilang Joy Boy ada di sini atau Joy Boy telah kembali. Panel berikutnya tuh langsung nunjukin Luffy yang udah tersenyum. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Luffy ini memang Joy Boy atau reinkarnasi dari Joy Boy, atau buah iblis yang dimiliki oleh Luffy memang dulunya ada hubungannya dengan Joy Boy? Kalau menurut Mimin Vivi pribadi sih, kemungkinan Luffy ini memiliki tekad dan harapan yang sama dengan Joy Boy. Itu sebabnya kenapa Zonisa bilang kepada Momonosuke Joy Boy ada di sini. Kalau Joy Boy adalah Luffy, rasanya nggak make sense sih. Karena yang menurut aku, Oda kan udah pernah ngejelasin kalau Joy Boy hidup di era 800 sampai 900 tahun yang lalu. Sebelum era sekarang dalam cerita One Piece. Tapi kalau berbicara reinkarnasi, bisa jadi juga sih. Soalnya Kozuki Oden pernah bilang kalau sosok Joy Boy ini bakalan muncul pada 20 tahun ke depan, meskipun kita belum tahu siapa sosok Joy Boy ini. Selain itu guys, yang menarik dari kisah Oden ini saat Oden berhasil pergi menuju Laut Tail bersama Roger dan membaca sebuah poneglyph yang diyakini ada di sana juga. Kozuki Oden akhirnya tahu kalau Joy Boy sepertinya pernah memiliki sebuah hubungan kerjasama dengan klan Kozuki. Sama halnya yang dilakukan oleh klan Kozuki dengan para suku Ming. Ditambah lagi, mereka juga adalah saudara. Menurut Oden, akhirnya dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, khususnya apa yang sebenarnya terjadi di negeri Wano. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa negeri Wano sejak dulu telah menutup diri dari semua dunia luar. Ternyata menurut Oden, klan Kozuki sengaja melakukan itu sebagai persiapan untuk menyambut sebuah kekuatan baru dan juga sosok Joy Boy yang baru. Jadi gak heran sih guys, itu sebabnya kenapa Oden ini ngotot banget sampai-sampai para pengikutnya pun untuk terus melanjutkan tekadnya membuka seluruh perbatasan negeri Wano. Dan menurut aku, kekuatan besar yang dimaksud oleh nenek moyang dari klan Kozuki ini adalah senjata kuno. Ya, senjata kuno Poseidon. Kalian masih ingat kan, nama Joy Boy pertama kali muncul di Arc Fishman Island? Kalau nggak salah chapter 628 dan episode 548 guys. Nah, ketika itu Nico Robin menemukan sebuah Rio Poneglyph di hutan laut yang berisikan informasi mengenai sebuah permintaan maaf kepada seluruh penduduk manusia ikan. Dari sini sudah jelas jika Joy Boy memang mempunyai hubungan atau koneksi dengan para penduduk di pulau manusia ikan pada zaman dulu, sebelum terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Menurut Nico Robin, Joy Boy sempat berjanji untuk membawa para manusia ikan ke daratan dan tinggal bersama para manusia serta ras lainnya yang ada di dunia One Piece. Tapi entah kenapa, Joy Boy gagal untuk memenuhi janjinya dan meminta maaf kepada para manusia ikan.
Jika dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Nico Robin, apa mungkin Joy Boy juga lahir bukan di waktu yang tepat sama seperti halnya Roger? Maksudnya gini guys, Roger dulu tidak bisa mewujudkan One Piece karena satu senjata kuno belum terlahir, yaitu Putri Shirahoshi yang memang memiliki masa periode lahir 100 tahun sekali. Di mana ketika itu Roger menanyakan kepada Madame Shirley bahwa Poseidon akan muncul pada 10 tahun kemudian, di masa saat ini yaitu di masa Luffy. Artinya bisa jadi juga apa yang diharapkan oleh Joy Boy tentang kerjasama dengan klan Kozuki dan membawa seluruh penduduk manusia ikan untuk tinggal di daratan, yaitu di negeri Wano telah gagal, karena Poseidon belum terlahir. Tidak ada yang bisa memerintahkan Sea King untuk membawa Bahtera Noah, di mana hal ini diyakini akan menjadi alat untuk membawa para penduduk manusia ikan ke permukaan. Kita semua tahu kalau Joy Boy pernah bertarung melawan 20 kerajaan yang ada di masa lalu, yang kemudian para kerajaan itu bersatu dan membentuk sebuah organisasi yang disebut sebagai pemerintah dunia. Kemungkinan Joy Boy dan juga klan Kozuki kalah dalam peperangan itu. Faktor kekalahan kerajaan kuno ini adalah salah satunya karena senjata kuno Poseidon belum terlahir. Joy Boy pun kemudian mulai menulis tentang berbagai hal di masa lalu dalam berbagai poneglyph yang tersebar di lautan. Itu sebabnya para penduduk asli negeri Wano lah yang bisa membuat batu poneglyph, karena pada saat itu Joy Boy memang berada di negeri Wano. Dengan kata lain, Wano memang bagian dari kerajaan kuno. Dari semua yang udah aku jelasin, sebenarnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah cerita One Piece identik dengan sebuah tekad yang diwariskan. Roger dan Luffy memiliki tekad dan harapan yang sama. Mereka juga sama-sama memiliki kemampuan Voice of All Things. Luffy memang kalah dari Kaido, bahkan kemungkinan terburuknya adalah Luffy benar-benar sudah mati. Karena Kaido sendiri mengatakan bahwa Luffy sudah mati. Di mana inilah yang kemudian membuat Nami sangat marah dan berteriak kepada Kaido bahwa Kaido telah berbohong besar atas kemenangannya melawan Luffy. Tapi tunggu dulu. Kalau Luffy beneran mati atau katakanlah di ambang kematian, rasanya emang masuk akal sih. Karena menurut aku bisa jadi alasan kenapa Zonisa mengatakan bahwa Joy Boy ada di sini. Karena tekad dan harapan Luffy sama kuatnya seperti Joy Boy, meskipun sudah mati. Tekad mereka tidak akan pernah mati. Dan ini juga bisa menjadi alasan kenapa Zonisa tidak mengatakan Joy Boy ada di sini waktu Luffy berada di Artzo Island. Di mana inilah yang justru menjadi pemicu awal bangkitnya Hausoku Haki tingkat tinggi, atau malah awakening dari buah iblis yang dimiliki oleh Luffy. Ingat kan waktu pertama kali Luffy kalah sama Kaido, walaupun Luffy tidak sadarkan diri, tetapi kekuatan Hausoku Hakinya masih bisa muncul. Karena yaitu tadi, tekad yang dimiliki oleh Luffy sangat kuat. Tapi kalau ini sampai plot twist dan itu adalah Caribou yang mau menyelamatkan Luffy, udahlah kita nantikan aja ya jawaban dari Oda Sensei 2 minggu lagi di chapter selanjutnya. BTW, terima kasih yang udah nonton pembahasan ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!